Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. ثم أما بعد. Kepada para jamaah Masjid Al-Imam, Desa Babakan Masjid dan masyarakatnya, semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga kita dan keluarga kita dan menerima setiap amal saleh dan ibadah yang telah kita kerjakan. InsyaAllah pada pertemuan malam ini saya ingin menuntaskan pembahasan yang pernah saya sampaikan di bulan lalu tentang adab-adab dalam salat berjamaah. Alhamdulillah sudah 11 adab yang kita pelajari pada bulan lalu. Maka insyaallah ada 3 tambahan adab yang akan kita pelajari untuk menjadikan salat berjamaah yang kita kerjakan setiap hari lebih sempurna dan lebih baik. Adab yang ke-12 terkait dengan adab salat berjamaah, yakni berupaya meraih shaf pertama. Di antara kesempurnaan salat berjamaah adalah dengan menyempurnakan shaf pertama. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairus sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufi nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama. Maksudnya adalah yang paling depan, yang paling dekat dengan imam. Dan shaf laki-laki yang paling buruk adalah yang paling belakang. Kemudian sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir, yang paling belakang. Dan seburuk-buruk shaf salatnya wanita adalah yang paling depan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 440. Penjelasan hadis ini diantaranya adalah maksudnya bukan berarti orang yang shafnya di belakang bagi laki-laki tidak sah, bukan. Insyaallah salatnya tetap sah. Hanya inilah bentuk adilnya Allah. Orang yang berada di shaf pertama, maka pahalanya akan lebih besar daripada yang ada di shaf kedua. Dengan sama-sama sah. Begitupun setelahnya. Adapun wanita, sebagaimana hadis ini, sebaik shafnya adalah yang paling belakang dan seburuk shafnya adalah yang paling depan. Terbalik. Tapi ingat, ini berlaku jika tidak ada hijab. Tidak ada pembatas antara jamaah laki-laki dan jamaah wanita. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, bahwa pada saat itu masjid tidak ada hijab seperti ini. Sehingga ibu-ibu yang mengikuti sholat berjamaah maka mengisi shaf paling belakang terlebih dahulu. Nanti yang paling depan biasanya anak-anak. Ini semata-mata untuk menjaga fitnah syahwat antara laki-laki dan wanita. Meskipun alhamdulillah di sini yang kebanyakan mengikuti sholat berjamaah adalah para sesepuh. Tapi ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fikum ba'di fitnatan asyaddu minar rijali
minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang sangat besar bagi kaum laki-laki, yaitu wanita. Tapi kalau sudah ada hijab seperti ini, berlaku juga untuk ibu-ibu seperti bapak-bapak, yaitu sop yang paling utama, yang paling depan. Dan yang paling buruk yang paling belakang. Maksudnya yang paling buruk di sini, keutamanya tidak sama seperti yang di depan. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau ya'lamuna ma fi safil muqaddami la tashamu." Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada di dalam saf pertama, pasti mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 437. Ini ada sedikit pelajaran untuk kita. Mungkin kalau kita dalam masalah yang umum, masalah sosial, kita boleh mendahulukan orang yang lebih sepuh dari kita, atau orang yang dianggap lebih tinggi kedudukannya dari kita, mangga lebih dahulu. Misalkan kita lagi prasmanan, diundang walimatul khitan atau walimatul urs, silakan yang sepuh lebih dahulu. Ini bentuk dari adab yang baik. Tapi berdasarkan hadis ini, untuk masalah yang berkaitan dengan ibadah, maka tidak boleh memberikan kesempatan pada orang lain untuk mendahului kita dalam mendapatkannya. Misalkan maaf, tersisa satu ruang lagi di saf pertama. Ada 2 orang bapak-bapak atau anak-anak yang mau ikut salat berjamaah, maka sebaiknya tidak perlu mempersilahkan, langsung saja diisi. Nanti yang tidak terbagi di depan tinggal memulai di saf yang selanjutnya. Ini masih sering terjadi di sekitar kita. Akhirnya nanti kita tidak mendapatkan keutamaan yang besar. Dan ini bukan berarti kita tidak sopan, bukan. Karena sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, berkaitan dengan adat, tidak melulu soal mendahulukan yang lebih dari kita, baik dari usia, dari jabatan, dari ilmu. Ya. Bahasanya kitanya siapa cepat dia dapat. Ya, sekali lagi, dalam masalah ibadah seperti ini, sebaiknya kita yang lebih awal mendapatkannya dan tidak boleh mempersilahkan orang lain untuk mendapatkannya. Dan di sini saking besarnya saf pertama, Nabi mengatakan, kalau saja kalian mengetahui pahala yang ada di saf pertama, pasti kalian akan mau mendapatkannya meskipun harus mengundi di kosrok. Sok, ayo, siapa lebih dahulu? Kalau cuma 2 orang paling dengan sulit misalkan. Dalam riwayat yang lain, ya, kalau saja kalian mengetahui keutamaan saf yang ada di saf pertama, maka kalian rela harus mendapatkannya meskipun dengan merangkak. Ini di sini maksudnya bukan berarti kita harus merangkak. Ini istilah saja. Saking besarnya saf pertama. Dan apakah ini berkaitan dengan siapa lebih dahulu masuk masjid? Ini tidak berkaitan. Adapun keutamaan siapa yang lebih dahulu masuk masjid seperti sholat Jumat, ini keutamaan yang berbeda. Adapun kita sedang membahas keutamaan saf pertama. Misalkan Masya Allah la quwwata illa billah, ada di antara kita yang mungkin datangnya tidak pertama, mungkin karena kesibukan akhirnya sering beberapa menit setelah azan baru datang. Tapi ketika iqamah dikumandangkan langsung ke depan. Dari sini siapa saja boleh berhak untuk mendapatkannya, mau itu orang ya sepuh, dewasa, remaja hingga balita. Maksudnya anak-anak. Adapun anak-anak sebaiknya dipandu oleh orang tuanya. Kemudian di sini ada selanjutnya terkait dengan adab dalam salat berjamaah yang ke-13. Setelah kita mengetahui keutamaan saf pertama, sebaiknya kita berupaya merapikan barisan salat. Perkara yang harus diperhatikan dengan serius dan tidak boleh diremehkan adalah permasalahan rapinya saf salat. Ingat sekali lagi, ini berkaitan adab. Tetap sah salatnya meskipun tidak rapi, tapi ada konsekuensi yang lain akan kita dapatkan. Di antaranya nilai salatnya tidak sempurna.
Ibarat seperti, mohon maaf, kita bekerja, tapi karena kita sering telat, absen, sering tidak hadir, sering izin, maka kita akan dikenakan potongan. Bahkan kita tidak mendapatkan mungkin gaji tambahan. Ini berkaitan dengan dunia. Kita merasa sedih kalau tidak mendapatkannya. Apalagi berkaitan dengan akhirat. Kalau masih ingat, bulan lalu saya pernah menyampaikan ada hadis sahih dari Imam Muslim, kata Nabi Muhammad, ada di antara kalian yang telah mengerjakan salat selama 40 tahun, tapi tidak ada satupun dari salatnya itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara penyebabnya bisa jadi karena kita melalaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, termasuk diantaranya memperbaiki hal-hal yang tidak sempurna. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh meluruskan saf-saf salat kalian, atau Allah akan sungguh-sungguh memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Hadis ini juga sahih dari Imam Muslim nomor hadis 436. Di sini Nabi memberikan peringatan, barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh untuk merapikan saf salat, maka Allah akan palingkan wajah-wajahnya. Di antara konsekuensi dari hadis ini, kita sering gak peduli kalau ada orang yang sering ketemu di masjid, udah lama gak hadir, mungkin bisa jadi karena sakit, tapi kita gak peduli. Atau ada yang sedang kesusahan, kenapa ya ini dia gak pernah datang ke masjid? Oh, kita baru tahu setelah beberapa saat setelah itu, dia bulan kemarin jarang ke masjid karena gak punya bensin misalkan. Tapi kita nggak peka. Biasanya kita itu kan kalau menjauh dari seseorang, di antara faktornya kenapa? Karena jijik, karena nggak mau dekat-dekat, karena ada masalah utang, karena ada masalah selisih dalam tetangga, dalam muamalah, banyak macam. Yang intinya masalah pada adanya masalah-masalah di antaranya. Bung, mau deket-deket. Berasa adanya jarak. Hikmah di antara merapikan saf salat, meluruskan dan merapatkan saf salat, menghilangkan semua kecanggungan dalam hidup bersama bertetangga, khususnya di dalam salat berjamaah. Gimana kita mau merasa nyaman ke masjid kalau di masjid ada orang yang gak kita suka? Ada hal-hal yang tidak membuat kita nyaman. Termasuk cara yang akan kita bisa lakukan dalam meluruskan dan merapikan saf salat. Pertama, saf dimulai sebagaimana ini kalau kita sedang salat berdua ya, Bapak Ibu. Maka posisi imam sebelah mana? Sebelah kiri. Lalu makmum sebelah kanan, sejajar. Nanti kalau datang satu orang lagi, maka yang di sebelah kanan tadi, makmum tadi, dia mundur. Berada di mana? Di belakang imam. Ini menunjukkan bahwa sebaik-baik saf salat adalah yang paling dekat dengan imam. Maka saf dimulai dari tengah. Lalu ke kanan, ke kiri, kanan, kiri sampai rapi. Ada hadis Bapak Ibu, riwayat Imam Abu Dawud. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang ada di saf sebelah kanan. Tapi hadis ini guncang kesahihannya. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan ini dhaif. Kalau hasan masih kita bisa terima sebagai pacuan dalam beribadah, dalam mengamalkannya. Tapi kalau dhaif, apalagi sampai maudhu tingkatan hadisnya, maka tidak bisa kita amalkan. Disebabkan adanya salah satu perawi yang
diragukan ketikohannya. Tapi bagi yang mau mengatakan ini hasan, maka silakan amalkan hadis ini dengan kita berada di shaf sebelah kanan imam. Tapi ingat, bukan berarti akhirnya shaf salatnya ke sini saja, ke sininya tidak. Ini tidak demikian. Harus merata. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, istawu sufufakum, rapikan shaf salat kalian, luruskan shaf salat kalian, wattarasu, dan dirapatkan. Adapun terkait dengan keutamaan shaf yang sebelah kanan itu tambahan saja. Sekali lagi, bukan berarti yang sebelah kiri tidak utama. Yang diperintahkan di sini adalah kita dianjurkan merapikan shaf salat. Kemarin saya sudah menjelaskan, memang kita tidak perlu harus ada rapat-rapat begitu. Meskipun kalau memang bisa itu lebih utama. Tapi kalau nggak bisa, minimalnya tidak lebih besar dari ukuran domba kecil. Kalau saya tidak salah melihat, ukuran domba kecil itu minimal 5 cm. Anaknya itu ya selebar 2 ruas jari ini. Seginilah. Kalau masih ada jarak segini masih dimaklumi. Tapi kalau udah bedanya segini, 1 hasta, ini sangat tidak dianjurkan. Di antara hikmahnya kenapa kita diperintahkan untuk merapatkan shaf salat, wattarasu, kata Nabi Muhammad, agar kita menutup celah setan masuk dalam shaf salat kita. Makanya kalau maaf, subhanallah, banyak di antara kita yang kalau sholat masih pikirannya masih jalan-jalan. Tadi saya ke UD belanja ini, belanja itu. Tadi saya ke pasar begini. Nanti saya mau begini. Nah, pikirannya udah keluyuran. Ini di antara kata para ulama disebabkan setan masuk ke dalam shaf salat kita. Makanya kita tutup. Jangan sampai ada celah untuk setan masuk ke dalam shaf salat kita. Saya ulangi, cara merapikan shaf salat pertama tadi, memulai shaf dari yang terdekat dengan imam, yaitu di tengah. Lalu yang kedua, membuka kakinya selebar bahu. Karena yang Nabi perintahkan adalah wasudul khalaq. Nabi memberitakan ini sambil menepuk pundak-pundak para sahabat. Kalau kakinya dijengkangkan lebih dari pundak, nanti yang ada pundak dengan pundak tidak bertemu. Pernah lihat ya, kalau ada orang sholat Allahu Akbar begini, kakinya lebar banget, ada mungkin 1 meter ya. Ini banyak yang salah paham. Yang Nabi perintahkan itu 3, meluruskan leher, meluruskan pundak, dan meluruskan tumit kaki. Karena ini satu tumpuan dengan kaki kita. Kalau semua makmum membuka kaki selebar bahu, rapat, lurus, pundak rapat, kaki pun akan rapat. Ini diantara hikmah yang sangat besar, sehingga bukan soalnya akan khusyuk, tapi akan mendapatkan perlindungan dari dipalingkannya wajah-wajah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak perlu, maaf, ini pernah saya temui ya, saat rakaat mulai rakaat kedua ada renggang ya, diadepin lagi, akhirnya apa, yang ini nggak mau, geser lagi, ditempelin, geser lagi, makin kesana akhirnya. Ini tidak boleh begitu juga. Kata para ulama, ini hanya diperintahkan sebelum memulai sholat atau di rakaat pertama. Dan rumusnya dalam merapatkan shaf itu, yang berada di sebelah kiri merapatnya kemana? Ke kanan, ke arah yang terdekat dengan imam. Yang berada di sebelah kanan merapatnya ke sebelah kiri, ke arah yang terdekat dengan imam. Kalau ada celah di sebelah kanan kita, sedangkan kita berada di sebelah kanan, sudah biarkan. Karena perintah kita adalah untuk merapatkan ke sebelah yang kita dekat dengan imam. Dan yang kedua, setelah kita membuka kaki selebar bahu, ya,
Itu yang kedua ya. Yang ketiga, pastikan yang menjadi patokan lurus adalah tumit, Pak. Bukan mata kaki. Maaf, kita mungkin ukuran mata kakinya sama, ukuran tumitnya sama, tapi ukuran jari kaki beda. Sekali lagi, patokan lurusnya tumit, bagian kaki belakang ya, bukan jari. Kalau jari kan panjangnya beda-beda. Kenapa di sini diberitakan tumit yang diluruskan? Agar rapi. Mungkin kalau yang pernah ikut paskibra atau mungkin mengikuti berbarisnya para tentara, itu patokannya betis atau tumit. Kenapa kita juga diberitakan demikian? Dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, berbarislah kalian sebagaimana berbarisnya para malaikat menemui Rabb-nya. Para sahabat bertanya, seperti apa wahai Rasulullah cara berbarisnya malaikat menemui Rabb-nya, menemui Allah Subhanahu wa taala maksudnya? Yakni dengan meluruskan tengkuk atau leher, meluruskan pundak dan meluruskan mata kaki atau tumit. Sehingga di sini perlahan insyaallah Masjid Jami' Al-Imam bisa menjadi contoh untuk masyarakat di sekitar, musala-musala di sekitarnya bahwa indahnya salat berjamaah. Ya, tidak ada lagi yang namanya soft salat tidak rapi. Ini diantara keutamaan salat berjamaah yang semoga kita dimudahkan oleh Allah bisa mengamalkannya. Amin. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir. Tidak boleh mendahului gerakan imam. Imam sholat dijadikan sebagai pemimpin dan wajib diikuti dalam sholat. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi, fala takhtalifu alaihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jangan menyelisihinya. Fa idza raka'a farka'u wa idza sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu jalisan ajma'un. Apabila imam ruku, maka rukulah kalian. Dan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maksudnya Pak, bangun dari ruku, maka kita makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian apabila imam sujud, maka sujudlah. Dan apabila imam sholat sambil duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 734. Kalau bahasanya imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, kita maklum semuanya. Lalu bagaimana kalau kita subhanallah tulang punggung kita sudah tidak muda, akhirnya kalau ruku itu nggak bisa lama-lama. Terjawab dalam hadis yang lain, kalau tadi kan perintah, sekarang ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "Amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar." Tidak, apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya tidak takut jika Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 651. Konsekuensi akibat kita berani mendahului gerakan imam, maka Allah akan jadikan kepala kita seperti kepalanya keledai. Yang paling parah ini, keledai ini Pak, simbol hewan yang bodoh. Disuruh lari, dia macam jalan aja. Ayo kuat, gak bisa dia jalan aja, gak bisa lari. Dungu, disebut hewan yang dungu. Tapi di sini ada uzur dalam syar'i. Kalau memang karena faktor usia atau karena faktor kesehatan kita nggak bisa
ruku utama ya, yang saya lihat itu ruku ini bebannya luar biasa. Makanya di antara kesempurnaan salat kalau ruku itu Nabi SAW kalau diletakkan gelas berisi air tidak akan tumpah. Dan posisi ruku yang benar, kepala itu tidak nungguk, tapi lurus. Kalau ibarat seperti begini, ya, seperti sudut yang lurus, kakinya dari pantat hingga kepala itu lurus. Dan ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang qawi, yang masih kuat, mungkin para pemuda atau para sesepuh yang masih bisa menegakkan punggungnya. Bagi yang belum bisa, misalkan hanya bisa sesaat, apakah saya boleh bangun lebih awal? Boleh. Dengan syarat hanya pada keadaan yang tidak mampu. Misalkan dia hanya bisa ruku sebentar, maka dia boleh mendahului imam di saat itu saja. Adapun ketika imam sujud, imam bangun dari sujud, maka selama dia bisa mengikuti imam, tidak boleh mendahuluinya. Di sini Nabi SAW sudah memberikan isyarat, ya, barang siapa yang mengangkat kepalanya lebih dahulu dari imam, karena emang banyaknya begitu, ya, entah karena pengen buru-buru atau apa, karena mungkin imamnya juga nggak tahu diri, pas imam lama banget. Makanya ini juga nggak boleh seorang imam memperbanyak doa dalam ruku dan sujudnya, nggak boleh. Kalau mau diperbanyak doanya, kalau sholat sendirian atau sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah jangan. Kalau mau doa tambahan secukupnya saja. Oh, ini imam di belakang saya, masya Allah, para sesepuh. Maka jangan lama-lama, agar tidak memberatkan makmum. Dan terkait dengan hadis yang pertama tentang perintah untuk mengikuti imam, sampai-sampai kalau memang subhanallah di sini ada imam yang terpilih jadi imam rawatib tidak bisa berdiri dan sholatnya sambil duduk, maka kita yang makmum sambil duduk meskipun kita dalam kondisi sehat. Karena syarat menjadi imam itu 5 berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Hendaknya di antara kalian yang memimpin kalian adalah yang pertama yang paling baik membaca Al-Qur'annya. Tafsir dari hadis ini, makna dari maksud dari hadis ini adalah mahir atau ahli secara bacaan atau dari hafalan. Yang kedua, yang paling paham terhadap sunnahku, kata Nabi Muhammad. Sunnah terkait dengan sunnah, salat, amalan-amalan salat kita kan banyak amalan sunnahnya. Contoh misalkan di antara sunnah yang kita mungkin masih belum banyak tahu adalah mengangkat tangan ketika mau ruku. Itu boleh, tapi tidak mengapa kalau tidak lakukan juga. Intinya di sini syarat kedua adalah orang yang paling paham terhadap sunnah Nabi Muhammad, terutama sunnah Nabi dalam sholat. Yang ketiga, kalau semuanya sama, yang ketiga syaratnya adalah yang paling dahulu hijrah. Kalau semuanya sama-sama dahulu, yang keempat, yang paling dahulu masuk Islam. Baru yang kelima, yang paling tua secara usia. Nah, kalau misalkan ada, masya Allah, la ilaha illallah di sini yang menjadi imam dan tidak bisa berdiri, maka kita harus mengikutinya dengan cara duduk. Segitunya kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Dan sekali lagi, mungkin Bapak Ibu beberapa kali pernah saya mengimami di sini, dan mungkin kayak bagi yang mencermati, saya suka mengakhirkan takbir setelah gerakan sholat selesai. Misalkan saya ruku dulu. Baru saya sempurna ruku, baru saya Allahu Akbar. Sebetulnya itu salah satu tujuannya adalah menutup celah agar tidak ada yang mendahului gerakan imam. Fokus kita adalah kalimat takbirnya. Di antara amalan sunnah dalam sholat adalah kalau mau sujud, tunggu imam sempurna sujud, baru kita turun sujud. Ini di antara sunnah yang masih banyak yang kita belum mengerti. Tapi di sini bukan berarti harus begitu. Intinya di sini jangan mendahului gerakan imam. Kalau tidak mau diubah kepalanya menjadi kepala keledai. Waliyadzubillah. Sebagai penutup, bahwa ada keutamaan yang kita bisa dapatkan dalam salat berjamaah. Sebaiknya kalau selesai sholat, kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, kita tetap berada di tempat duduk kita. Sebagaimana hadis Imam Muslim, para malaikat selalu mendoakan
seseorang yang telah selesai salatnya, dia tidak berpindah dari tempatnya dan mendoakan, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmati dia. Didoakan ampunan dan rahmat oleh para malaikat. Sampai kapan? Sampai seorang tersebut pindah dari tempat duduknya. Tapi kalau misalnya kita batal wudhu atau mau sholat sunnah, silakan. Hanya saja di sini ada keutamaan yang luar biasa. Kita didoakan ampunan oleh malaikat dan didoakan rahmat oleh malaikat. Mudah-mudahan faedah yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita. Segala yang datang dari Allah dan segala yang salah dan dari saya dan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.